Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas prototipe kami yang berjudul Find and Fix. Sebelum saya menjelaskan aplikasi kami, saya akan menyebutkan kontribusi setiap anggota dalam pengerjaan tugas prototipe. Dalam pembuatan konteks diagram, yang berkontribusi yaitu Rajab Sabtahadi dan Yudi Rizal Edwira. Dan untuk pembuatan hierarki chart, yang berkontribusi yaitu Muhammad Adrian Gunara. Dan untuk pembuatan desain user interface yaitu Muhammad Al-Hafiz dan Muhammad Rapli. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi Find and Fix. Find and Fix adalah aplikasi mobile yang menyediakan jasa untuk mencari dan memperbaiki suatu permasalahan yang ada di smartphone maupun di komputer dengan teknisi langsung datang ke lokasi pelanggan. Aplikasi ini dirancang dengan simpel dan mudah digunakan untuk dapat dipakai oleh semua kalangan. Di sini saya akan menyebutkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Find and Fix. Fitur pertama yaitu fitur menu login. Di dalam fitur menu login terdapat email, password, dan fitur yang kedua yaitu fitur menu daftar atau sign up. Di dalam menu sign up tersebut terdapat nama, email, nomor telepon, dan password. Dan fitur yang ketiga yaitu kategori. Di dalam fitur kategori terdapat pilihan yang pertama yaitu PC atau laptop dan yang kedua yaitu gadget. Setelah kita memilih kategori, kita akan mendeskripsikan permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu jenis laptop, jenis permasalahan, dan lokasi kita. Dan untuk fitur yang keempat yaitu fitur pencarian. Di dalam fitur pencarian terdapat kolom searching yang dapat kita gunakan untuk mencari permasalahan yang sedang kita alami. Dan untuk fitur yang kelima yaitu customer service. Pada menu customer service, kita dapat mengirimkan saran dan keluhan kepada customer service. Dan untuk fitur yang terakhir yaitu fitur chat. Di dalam fitur chat, pelanggan dan teknisi dapat melakukan interaksi. Nah, untuk konteks diagram akan dijelaskan oleh Yudi Rizal Edwira. Oke, ini merupakan konteks diagram dari Find and Fix. Di sini, pengguna dapat melakukan login ataupun daftar, dan setelah pengguna login, pengguna akan dapat memilih kategori permasalahan yang berada di gadget maupun di PC. Ketika pengguna sudah memilih gadget ataupun PC, pengguna dapat mengisikan permasalahannya. Sesudah pengguna mengisi permasalahannya, pengguna juga harus mengisi lokasi dari pengguna tersebut dan itu akan masuk ke dalam database Find and Fix. Dan permasalahan tersebut akan diverifikasi langsung oleh admin, kemudian dikirim kepada teknisi. Dan admin akan mengirim teknisi kepada pengguna. Sebelum admin mengirim teknisi, teknisi akan melakukan konfirmasi apakah teknisi dapat melakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut atau tidak. Ketika iya, teknisi akan melakukan konfirmasi dan admin akan mengirim teknisi kepada pengguna. Dan Find and Fix sendiri akan membuatkan sebuah chatbox yang dimana chatbot tersebut berisi pengguna dan teknisi untuk melakukan interaksi satu sama lain. Ketika semua permasalahan sudah selesai, pengguna akan melakukan pembayaran kepada admin sesuai dengan jumlah yang admin telah terapkan. Dan teknisi akan menerima gaji dari admin untuk jasa penyelesaian permasalahan tersebut. Dan di sini juga pengguna dapat memberikan keluhan maupun saran kepada CS. Dan kami sebagai Find and Fix akan selalu menerima keluhan dan saran dari pengguna. Dan itulah konteks diagram dari Find and Fix. Dan untuk metode SDLC akan saya serahkan kepada Muhammad Rapli. Baik, dan metode SDLC yang kami gunakan yaitu incremental model. Seperti yang kita tahu, incremental model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dan metode ini memiliki kelebihan yang pertama yaitu merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Yang kedua, nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal. Dan yang ketiga, memiliki resiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem.
Dan yang keempat, prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Dan tentunya metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang kedua, harus open arsitektur. Dan yang terakhir, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil inkremen. Sekian penjelasan tentang metode SDLC yang kami gunakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Adrian Gunawan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Muhammad Rafli. Di sini saya akan melanjutkannya. Di sini tertampil hierarki chart dari Find and Fix. Find and Fix memiliki 4 level hierarki chart, yang dimana di level pertama yaitu 1.0 yaitu login, yang terdiri juga dari level 2-nya email dan password. Di level 1 yang kedua yaitu 2.0 yaitu sign up, yang dimana sign up ini terdiri dari nama, email, nomor HP, dan password, di mana di sini pengguna akan mendaftarkan akunnya. Di level 1 selanjutnya ada 3.0 yaitu kategori, di mana kategori ini terdiri lagi dari 3 level selanjutnya. Di level 2-nya ada 3.1 pembelian jasa servis. Di level 3-nya ada 2 bagian, yaitu pertama yaitu laptop dan PC, dan kedua adalah smartphone. Di bagian laptop dan PC terbagi 3 lagi untuk level 4-nya, di mana pengguna dapat mencari lokasi, jenis permasalahan, dan jenis laptop. Bagian kedua yaitu smartphone terbagi 3 juga. Di level 4-nya yaitu pengguna dapat mencari jenis smartphone, jenis permasalahan, dan lokasi. Di level 1 selanjutnya ada 4.0 yaitu pencarian. Di pencarian ini, pengguna dapat mencari apa yang mereka butuhkan. Di level 1 selanjutnya ada 5.0 yaitu CS atau Customer Service, yang dimana pengguna dapat meminta saran atau memberi keluhan kepada CS mengenai aplikasi Find and Fix ini. Dan yang terakhir, level 1 yang terakhir adalah 6.0 yaitu chatbox, yang dimana akan tertampil chat-chat antara pengguna dengan admin. Dan selanjutnya adalah tampilan interface yang akan dibacakan oleh Muhammad Al-Hafiz. Baik, untuk tampilan interface-nya sendiri, Find and Fix ini menggunakan tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti. Untuk pengguna baru, saat memasuki aplikasi Find and Fix ini akan ditampilkan yaitu menu Create New Account, yaitu menu sign up untuk pendaftaran sebelum login ke aplikasi Find and Fix. Nah, di sini para pengguna diwajibkan untuk memasukkan nama, email, nomor HP, dan password. Setelah para pengguna memasukkan data tersebut, para pengguna bisa langsung menekan tombol sign up. Setelah berhasil sign up, para pengguna akan ditampilkan menu login. Nah, di menu login ini para pengguna bisa memasukkan email yang telah dibikin sebelumnya dan password yang telah dibikin oleh pengguna sebelumnya. Setelah itu, para pengguna tinggal menekan tombol login. Setelah menekan tombol login, pengguna akan ditampilkan menu beranda. Nah, di beranda ini ada beberapa fitur, yaitu fitur Search Your Problem, Categories, dan Customer Service. Nah, untuk para pengguna ingin mencari permasalahan yang dikeluhkan, nah, para pengguna bisa tekan tombol All Categories, contohnya tombol gadget. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tampilannya. Nah, di sini para pengguna misalnya gadgetnya bermasalah nih. Nah, para pengguna bisa memasukkan merek gadget, permasalahannya, atau problem, hardware atau software, lalu lokasi si pengguna. Setelah ketiga data tersebut telah dilengkapi, lalu para pengguna bisa menekan tombol confirm. Nah, setelah menekan tombol confirm, pengguna akan ditampilkan menu loading, yaitu admin sedang menghubungkan ke teknisi terdekat dari lokasi pengguna. Nah, setelah teknisi telah ditemukan, teknisi akan mengechat pengguna lewat chatbox. Nah, di sini para pengguna dan teknisi bisa saling berinteraksi. Selanjutnya, ini ada tambahan menu profile. Di sini kami sementara menambahkan foto profile, nama, email, dan nomor telepon. Baik, jadi sekian untuk tampilan user interface. Selanjutnya saya serahkan kepada Rajab Sabtahadi.
Inilah hasil presentasi prototipe kami yang masih jauh dari kata sempurna karena kami masih dalam pengembangan aplikasi. Jika ada kritik dan saran, kami sangat menerima untuk pengembangan prototipe aplikasi ini ke depannya. Dan jika ada salah kata dari kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.